Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki episode yang ke-163. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Fenomena yang terjadi pada Xiaoyan di episode sebelumnya terjadi begitu cepat. Meskipun Yao Lao berada tepat di sisi Xiaoyan, ia tetap tak sempat bereaksi. Baru setelah cahaya aneh itu menembus di antara alis Xiaoyan, Yao Lao tersentak. Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan Xiaoxian baru bereaksi setelahnya. Wajah mereka seketika diliputi keterkejutan. Peta kuno itu terlalu misterius. Tak seorang pun tahu apakah benda itu membawa keberuntungan atau malapetaka. Di sisi Xiaoyan, meskipun ia yang mengalaminya, ia juga terkejut. Cahaya asing itu melesat masuk ke antara alisnya. Namun, setelah beberapa saat, ia berhasil menenangkan diri. Matanya terpejam. Kekuatan spiritualnya dilepaskan untuk menyelidiki bagian antara alisnya. Dengan cepat, ia menemukan segumpal cahaya di dalamnya. Xiaoyan yakin cahaya itu jelas bukan miliknya. Selama ini, ia tidak pernah merasakan keberadaan benda semacam itu. Satu-satunya kemungkinan, cahaya misterius itu berasal dari peta kuno. Roh Xiaoyan menatap cahaya putih itu. Ia hanya melayang diam, tak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Ia pun segera menarik nafas panjang, memaksa dirinya tetap tenang. Setelah agak pulih, ia mulai mengendalikan kekuatan spiritualnya, perlahan mendekati gugus cahaya itu. Namun, cahaya itu tetap tidak bereaksi. Xiaoyan makin mendekat, kekuatan spiritualnya terkumpul, bersiap melancarkan serangan bila perlu. Saat jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba secercah cahaya putih menyembur keluar, secepat kilat menembus pertahanan spiritualnya dan langsung menyerang jiwanya. Tubuh Xiaoyan menegang, wajahnya berubah dipenuhi rasa sakit. Melihat Xiaoyan membuka mata, Yao Lao segera menghentikan didekannya. Lantas ia bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" Xiaoyan pun menggeleng sambil terengah dan menjawab, "Aku tidak tahu." Ia menunjuk alisnya dan berkata lagi, "Di sini. Tak peduli bagaimana aku mencoba, aku sama sekali tidak bisa menyentuhnya." Tapi dia tetap diam, tidak bergerak. Yao Lao menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba bertanya, "Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu?" Xiaoyan tak mengerti maksud gurunya. Ia pun dengan heran menjawab, 15. Yao Lao akhirnya menarik nafas lega. Ia tertawa getir dan berkata, "Syukurlah. Aku tadinya khawatir roh kuno telah merasukimu. Beberapa ahli dari zaman kuno, meski tubuhnya telah hancur, rohnya masih bisa bertahan. Jika cukup kuat, mereka bahkan bisa menelan jiwa orang lain dan mengambil alih tubuhnya." Atas penjelasan itu, Xiaoyan hanya bisa menyeringai. Di sisi Yao Lao, dengan tatapan serius, ia bertanya, "Apa sebenarnya benda itu?" Xiaoyan mengusap alisnya. Sesaat hening, lalu ia berkata, "Aku juga tak yakin. Tapi setelah bersentuhan dengannya, ada sedikit informasi yang masuk ke pikiranku. Hanya 4 kata. Purifying Demonic Lotus Sign." Yao Lao tertegun dan bertanya, "Apa? Purifying Demonic Lotus Sign?" Ia merenungkan kata-kata itu, duduk bersila di atas sebuah batu. Wajahnya tenggelam dalam ingatan. Xiaoyan, Cailin, dan Xiaoxian saling berpandangan, lalu dia menunggu. 10 menit berlalu, sebelum akhirnya Yao Lao menggeleng. Tatapannya tajam pada Xiaoyan, lantas ia berkata, "Jika dugaanku benar, orang itu adalah seorang ahli puncak 10.000 tahun lalu. Selain itu, ia pernah menjadi pemilik Purifying Demonic Lotus Flame." Mendengar penjelasan itu, ketiganya pun terkejut. Tak disangka, sosok itu pernah menguasai api lotus pemurnian iblis. Salah satu api surgawi paling menakutkan. Tak heran, ia mendapat gelar agung seperti itu. Yao Lao pun perlahan-lahan menjelaskan, "Ya, Purifying Demonic Lotus Sign adalah tokoh yang sangat terkenal di masanya. Menurut catatan kuno, ia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan tingkat Doudi." Atas penjelasan itu, Xiaoyan pun mengepalkan tangan dan berkata, "Seorang yang paling dekat dengan Doudi?" Hatinya bergetar. Jadi, benda di antara alisku itu ditinggalkan olehnya? Yao Lao pun mengangguk. Ia lantas berkata, "Sepertinya begitu. Peta kuno itu kemungkinan warisan miliknya.
Aku sendiri tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi berdasarkan catatan, meski orang itu sedikit eksentrik, dia cukup jujur. Seharusnya benda itu tidak akan membahayakanmu. Shoyan pun hanya bisa memutar mata. Penjelasan itu terdengar terlalu dipaksakan. Tapi ia juga tak punya jawaban lain. Yao Lao pun tersenyum tipis dan lanjut berkata, mungkin ini adalah keberuntungan dari mengumpulkan peta kuno. Shoyan menghela nafas. Ia hanya bisa berharap kata-kata Yao Lao benar. Untungnya, ia memang tidak merasakan ancaman nyata dari gugus cahaya itu. Sembari menepuk bahu muridnya, Yao Lao pun berkata, mari kita tunggu dan lihat. Lalu, dengan wajah serius, ia menambahkan, sekarang yang harus kau pikirkan adalah bagaimana mencapai kelas doseng dalam 3 tahun. Shoyan pun termenung. Ia tahu betapa sulitnya itu. Dengan tegas, Yao Lao melanjutkan, kalau kau belum mencapai doseng, aku tidak akan membiarkanmu pergi menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame. Itu sama saja bunuh diri. Cailin yang sebelumnya diam, ia akhirnya berkata, jadi satu-satunya jalan adalah membuat Shoyan menembus kelas doseng dalam 3 tahun. Yao Lao mengangguk dan berkata, itu benar, peluangnya kecil, tapi masih ada harapan. Shoyan pun tersentak, lalu berkata pelan, guru, maksudmu pohon kuno Bodhisattva? Sembari tersenyum, Yao Lao menjawab, iya. Tanpa hati Bodhisattva, hampir mustahil bagimu mencapai doseng dalam waktu sesingkat itu. Shoyan pun terdiam. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Sepertinya perjalanannya kali ini harus menuju wilayah kuno, tempat terlarang yang misterius dan penuh bahaya. Setelah diskusi itu, Shoyan dan kelompoknya pun kembali ke pavilion bintang jatuh. Sesampainya di sana, ia dan kelompoknya memilih untuk beristirahat selama 2 hari. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam waktu singkat, kabar mengejutkan mengguncang seluruh dataran tengah. Berita tentang munculnya pohon kuno Bodhisattva. Nama pohon itu saja sudah cukup untuk membuat hati para ahli bergetar. Banyak orang yang sebelumnya tidak pernah terlihat, para sesepuh tua yang telah lama bersembunyi, satu persatu mulai keluar. Wilayah gurun kuno yang tadinya ditakuti karena penuh bahaya, kini dibanjiri oleh ribuan orang. Semua orang rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk satu tujuan, yaitu pohon kuno Bodhisattva. Kenapa pohon itu begitu penting? Karena hanya dengan keberadaannya, seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk menembus ke tingkat doseng. Di sisi lain, Shoyan juga tahu, kalau tanpa hati Bodhisattva, mustahil baginya mencapai doseng dalam 3 tahun. Saat ini, kekuatannya baru berada di puncak dusun bintang 8. Masih ada jarak yang sangat besar menuju doseng. Oleh karena itu, Shoyan tanpa ragu ikut menuju gurun kuno demi merebutkan kesempatan itu. Namun, Shoyan sadar kalau kekuatannya masih belum cukup. Sebelum berangkat, ia memilih untuk mengasingkan diri. Dalam pengasingan itu, ia mulai mempelajari sebuah skill kelas Tian, tingkat rendah bernama Badan Kaca Kingkong. Teknik itu luar biasa, tapi juga penuh penderitaan. Begitu ia memulai berlatih, tubuhnya membesar berkali-kali lipat. Otot dan tulangnya meregang sampai menimbulkan rasa sakit yang hampir membuatnya pingsan. Tak jarang juga, darah segar menyembur dari mulutnya. Setiap kali tubuhnya kembali menyusut, rasa perih seolah mencapik-capik dagingnya. Namun, Shoyan bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan tekad baja, ia bertahan. Hari demi hari tubuhnya ditambah. Hingga setengah bulan kemudian, ia mulai bisa menahan perubahan itu. Meski rasa sakit masih ada, ia berhasil menguasai dasar-dasar dari Badan Kaca Kingkong. Sementara Shoyan berlatih, dunia luar semakin kacau. Semua faksi besar di dataran tengah, baik sekte kuno, keluarga besar, maupun ahli-ahli yang sebelumnya bersembunyi, mereka berbondong-bondong menuju wilayah gurun kuno. Wilayah itu kini dipenuhi oleh para kultivator yang menunggu saat pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul. Hari demi hari berlalu, ketegangan semakin menebal, hingga akhirnya pada hari ke-6, fenomena aneh pun terjadi. Dari arah timur laut, cahaya misterius menembus langit. Gelombang energi amat besar menyapu seluruh dataran tengah. Pada saat itu juga,
Semua orang tanpa terkecuali merasakan getaran aneh di dalam hati mereka. Seolah-olah sebuah ilusi raksasa muncul langsung di dalam jiwa mereka. Yang terlihat adalah sebuah gambaran menakjubkan. Sebatang pohon kuno raksasa, bercahaya suci, menjulang tinggi seolah menopang langit dan bumi. Pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul. Dalam sekejap, seluruh dataran tengah meledak dalam kegemparan. Para kultivator berteriak. Para faksi besar segera menggerakkan pasukannya. Dan ribuan orang bergegas menuju pusat gurun kuno. Bagi semua orang, ini adalah awal dari pertarungan besar yang akan menentukan siapa yang berhak menggenggam kesempatan menuju Doseng. Nah baiklah, untuk prediksi alur cerita kali ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.